Ternyata 3 hari buat kulineran weekend di Cianjur emang gak cukup ya guys. Pagi terakhir di Cianjur ini agak rusuh karena waktunya emang mepet nih guys. Kita rencana mau balik ke Bandung pakai kereta siang jam 12. Soalnya kalau pakai yang jam terakhir bakal kemalaman banget. Kita start cari sarapan jam 8-an gitu, dan tempat ini sengaja di-keep buat hari terakhir, padahal udah penasaran banget sama si Geco Cap Meong ini. Kayaknya kalau Geco dia udah paling populer dan legend deh. Tempatnya menarik, klasik vintage gitu, dan gabung sama toko oleh-oleh juga nih kalau kalian mau beli tauconya. Buat yang nggak tahu, Geco tuh toge tauco guys. Kalau lihat isiannya sih ada tahu, ketupat, mie aci alias mie glosor, dan of course toge. Abis itu baru deh dibanjur kuah tauconya sama daun bawang yang mirip pais juga, tapi ini warnanya lebih gelap sih. Awalnya aku kira bakal aneh kayak either love it or hate it gitu. Ternyata nggak sama sekali loh. Masih aman banget, nggak ada aroma yang asing. Terus rasa kuahnya pun dominan ke manis, ada asamnya dikit, dan kalau diracik lagi pakai bawang goreng, sambal, dan kacang gini jadi lebih gurih. Enak deh, kayak banyak tekstur gitu. Kenyal dari mie-nya, lembut dari tahu, dan kerenyes-kerenyes togenya. Kita juga pesan ayam jaconya nih. Ini kebalikannya sih, dia tuh gurih banget. Even nasinya aja udah gurih wangi gitu. Ayamnya juga enak karena dia ada aroma jahenya yang bikin jadi nggak enak. Jangan lupa pakai saus tauconya nih biar lebih mantap. Kalian harus cobain 2 menu ini sih kalau ke Cianjur. Oh ya, tadinya tuh kita mau makan salah satu bubur Cianjur lagi yang lumayan terkenal juga di deket Tugu Tauco. Tapi kita malah kesini pas malamnya karena ternyata dia tuh buka 24 jam. Kalau disuruh pilih antara bubur Lestari ini atau bubur Sampurna kemarin, aku lebih cocok sama yang Sampurna sih. Kayak lebih sedep aja gitu. Yang di sini tuh buburnya lebih hambar, jadi kayak full ngandelin bumbu paisnya. Sambalnya pun gak se-tasty itu. Tapi di sini gorengannya enak-enak kok. Dia jual naskur juga loh, abang-abangan style banget sih, yang dominan asin manis gurih kecap gitu. Ya oke lah buat tempat yang open 24 jam kalau lapar tengah malam atau subuh-subuh gitu kan. Balik lagi ke paginya, setelah sarapan geco kita mau cobain salah satu kudapan khas Cianjur lagi nih. Namanya Rogan Soup. Jujur pas dianterin gak expect bentuknya kok begini ya, lebih kayak pepes gak sih? Nggak deng. Kalau ada yang tahu kue jongkong kelapa, ini mirip-mirip lah. Bedanya dia tuh pakai roti instead of bubur tepung beras. Makanya namanya rogan alias roti dawegan. Dari rasa dia dominan gurih santan, manisnya tipis aja tapi tetap pleasing. Ada rasa sari kacang ijonya juga yang nambah layer. Dimakan anget-anget gini enak dan comforting banget sih asli. Porsinya juga lumayan loh buat harga 16.000. Kita nggak lama di sini karena harus ngejar satu tempat lagi. Sebenarnya kita tuh kayak dilema gitu loh guys, mau nyempetin makan alam Sunda atau ke bakso soun de kaum ini. Tapi karena alam Sunda di Bandung juga ada, jadi nanti kita cobain yang di sana aja lah, kan deket tuh dari stasiun Bandung. Pas sampai Dekau, aku kira mereka tuh spesifik jualan bakso soun doang, tapi ternyata lebih ke cafe resto serba ada gitu ya. Jam setengah 11-an gitu mereka udah buka, tapi masih belum pada ready karena ketutup CFD katanya. Ternyata kalau minggu tuh ada CFD guys, dan banyak kuliner atau jajanan seru juga katanya. Sayang banget sih kita nggak sempet kalau mau kesana dulu. Jadi ya udah kita tunggu di sini aja lah. Kurang lebih setengah jam baru deh kita bisa pesen. Kita cobain bakso soun dan bakso tahu siomay-nya aja sih. Kalau dari rasa baksonya ya lumayan aja, apa mungkin karena kepagian ya, jadi kuah kaldunya tuh belum yang lekoh gitu. Malah kita lebih doyan sama bakso tahu siomay-nya ini, tipe yang padet-padet banget dan bumbu kacangnya sih yang enak. Dari situ kita OTW lagi ke stasiun buat pulang. Rutenya sama ya guys kayak waktu pergi kemarin, cuma kebalikan doang. Naik kereta bayar 2.000 sampai Cipata, terus naik angkot lagi sampai Padalarang, ongkosnya juga sama 12.000. Tapi kali ini dapat bonus atraksi abang keneknya nih yang narik ongkos dari mobil ke mobil. Baru deh dari Padalarang kita naik komuter lain ke stasiun Bandung. Total perjalanannya nggak sampai 3 jam dan ongkosnya juga sama, cuma 19.000 aja. Sampai Bandung udah lapar lagi kan tuh, dan langsung kita tuntasin rasa penasaran sama alam Sunda. Yang di Bandung ini juga ramai terus loh. Pilihan lauknya ambil sendiri gini, mau ayam, ikan, seafood, jeroan, banyak deh. Side dishnya juga lumayan beragam tuh, ada soto Betawi, sayur asem, sate marangi juga ada. Tapi pas kita pesen ini lebih mirip marangi Purwakarta ya kalau dilihat dari sambelnya. Tapi oke lah, ini tusuknya 6 ribuan ya. Di sini tuh menurutku jagoannya sambelnya sih. Di meja tuh disediain beberapa macam. Ada sambal yang hijau ini, dia lumayan kenceng rasa kencurnya, sama sambal mangga, ada versi mentah, dan yang masaknya ini nih yang favorit kita. Gurih seger tapi nggak pedes nyelekit. Ini tipe sambal yang bukan dicocol tapi diciduk bareng lauknya gitu loh. Terus enaknya di sini tuh dikasih nasinya sebakul penuh dan cuma dihitung yang makannya doang. Jadi kalau makan berdua bisa kenyang banget nih. Buat yang udah coba alam Sunda di Cianjur juga, ada bedanya nggak nih sama yang di Bandung? Masih banyak banget sih yang belum sempat kita cobain, apalagi dari 2 video kemarin tuh kalian juga pada rekomendasiin tempat-tempat makan seru. Semoga next time bisa balik lagi dan lanjut explore Cianjur ya, nggak cuma kulinernya aja tapi wisatanya juga. Or kalau ada saran kalian mau kita migrasi makan kemana lagi nih guys?